Saya lihat banyak respon dari publik, masyarakat netizen, podcast Bang Haji Rhoma Irama dengan Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dan di situ ada respon yang berbeda. Saya tidak tahu respon saya ini berbeda untuk konteks siapa dan sama pada konteks siapa. Paling tidak saya ingin mengambil bagian dari podcast tersebut. Itu saya kira menarik. Tentu di sini kita ambil dulu posisi Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Beliau ingin mengambil posisi yang tidak memihak dalam konteks gerakan. Baik gerakan yang dilakukan oleh klan Ba'alwi maupun gerakan yang dilakukan oleh kelompok yang mengkritisi Ba'alwi yang dalam bentuk gerakan. Tetapi dalam bentuk pemikiran, saya kira Prof. Dr. Nasaruddin Umar sangat tegas. Dalam konteks pemikiran sangat tegas. 11-12 lah dengan kita yang berbicara secara akademik dalam diskursus nasab ini. Dia nggak ingin melibatkan lebih jauh sebagai representasi pemerintah dalam diskursus ini, dalam ruang publik. Tentu di situ ada gesekan gerakan yang harus yang harus diselesaikan kalau mau terjun. Tapi beliau dengan terus terang memang lebih banyak memaparkan dari perspektif pikiran. Tapi sebenarnya dari pikiran sendiri itu sudah jelas Prof. Nasaruddin itu. Misalnya dalam konteks DNA, Prof. Nasaruddin di situ merujuk betapa arti pentingnya dalam konteks diskursus nasab ini, tes DNA bisa menjadi bagian dari rujukan untuk mengidentifikasi perspektif saintifik dalam melihat keabsahan atau memvalidasi atau setidaknya bagian dari instrumen untuk mengukur keabsahan apakah Habib itu terkonfirmasi tersambung nasabnya kepada Nabi atau tidak. Salah satu di antara instrumen melihat kenasaban itu oleh Prof. Nasaruddin Umar itu bisa mengambil dari instrumen tes DNA. Dan itu dijelaskan oleh beliau. Artinya dalam konteks pemikiran di sini sama Prof. Nasaruddin Umar dengan Prof. Mahfud MD memilih DNA bisa menjadi bagian instrumen untuk memvalidasi, mengukur keabsahan genealogi kenasaban seseorang. Salah satu di antara yang bisa dijadikan patokan. Prof. Nazar sudah sangat jelas bicara DNA sebagai salah satu standar ukur untuk melihat itu. Meskipun dalam ucapan yang lain, Prof. Nazar sempat menyebut nama Habib untuk
tidak mengeksploitasi nasab sebagai upaya langkah-langkah yang sebenarnya kontra risalah, kontra, ini saya kembangkan, kontra kemanusiaan, yang justru merusak human relation-nya para habaib di tengah masyarakat, atau human interest habaib di tengah masyarakat. Sehingga dalam posisi ini Prof. Nazar mengakui eksistensi Habib sebagai manusia yang memungkinkan punya ilmu dan ketakwaan, dan juga mengingatkan untuk ngerem, tidak menggunakan nasab sebagai langkah-langkah untuk melakukan sikap-sikap yang tidak sehat atau mengeksploitasi nasab. Di satu sisi, di sisi lain, seseorang kalau melihat apakah itu tersambung ke Nabi atau tidak, bisa melihat dari perspektif DNA. Dikembalikan pada posisi Prof. Nazar, kalau beliau lebih memilih dari jalur rohaniyah, dari jalur spiritual, dari jalur genealogi keilmuan. Dan ini yang masyhur sebenarnya, lebih ditekankan oleh Prof. Nazar untuk bisa menjadi acuan. Dan memang toh para nabi yang pada akhirnya putranya tidak mengikuti jejak orang tuanya sama saja, atau sebaliknya, orang tua yang tidak mengikuti jejak putra yang diangkat oleh Allah sebagai utusannya, ya sama saja, artinya kontra risalah. Meskipun ada hubungan dengan kenasaban, kalau akhirnya tidak sama dengan prinsip risalah yang sudah ditentukan oleh Allah melalui para utusannya, meskipun dari keluarga dekat para utusan Allah, ya sama saja. Ujung-ujungnya yang akan dipilih Allah adalah orang-orang yang mengikuti risalah kenabian. Itu sebenarnya yang ingin ditekankan oleh Prof. Nazar. Dan Prof. Nazar memunculkan sebuah teka-teki ornamental tentang kalau cecak, ya jangan dipaksa untuk menjadi buaya, dan ketika buaya juga jangan dipaksa untuk menjadi cecak. Sebenarnya itu bisa saya pahami. Lagi-lagi karena ini bentuk ornamen, bahasa isyarat, kita punya hak untuk menerjemahkan itu. Dan semua orang juga punya hak untuk memiliki interpretasi yang berbeda dengan saya. Bahkan Prof. Nazaruddin Umar sendiri, Prof. Nasaruddin Umar sendiri ketika mengklarifikasi beda dengan interpretasi saya juga boleh-boleh saja. Tapi yang jelas cecak itu, kalau saya menisbatkan itu nasab. Nasab itu kayak cecak, sederhana sekali untuk konteks internal keluarga sebenarnya. Jangan dibesar-besarkan. Tapi pertanyaannya, yang membesar-besarkan siapa dulu yang sampai merugikan umat? Nah, Kiai Imad itu kan menyusul dari sekian waktu, sekian hari, sekian bulan, sekian tahun, bahkan sudah melewati 1 abad. Cecak yang sangat sederhana dibesar-besarkan oleh klan Ba'alwi, yang itu sering kita sebut sebagai bentuk glorifikasi, mengunggul-unggulkan. Apalagi di situ ketahuan sebagai hasil interpolasi, pencakokan. Jadi perbincangan cecak menjadi besar. Yang membesar-besarkan ini kan klan Ba'alwi sebenarnya. Kiai Imad itu kan menyusul saja, merespon saja. Karena perbincangan cecak ketika dibiarkan ini kok membahayakan publik ini. Apalagi perbincangan tentang cecak ini membawa-bawa marwah kenabian, risalah kenabian, membawa keagungan Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berbicara nasab ini
interpolasinya terlalu ketinggian misalnya, dan itu dibesar-besarkan sampai membentuk kontrarisalah, sehingga di depan mata itu seperti terjadi fitnah sarok betul, sesuatu yang ditakutkan oleh Nabi. Nah, buaya itu apa? Buaya itu kemanusiaan. Yang melupakan aspek kemanusiaan dan terlalu membesar-besarkan diskursus cecak dalam konteks ini nasab, itu siapa? Sehingga seolah-olah konteks kemanusiaannya hilang. Yang ada hanya nasab itu dari kalangan klan Pak Alwi. Harusnya yang dibesarkan kan kemanusiaannya, karena kemanusiaan ini bagian daripada implementasi seorang hamba menerjemahkan makna tauhid. Implementasi dalam konteks memaknai prinsip tauhid itu kan salah satu di antaranya harus memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Hal yang sama, nilai-nilai kemanusiaan harus dikuatkan, betul-betul didasarkan pada basis ketauhidan. Nah, ini kan yang besar, bukan yang cecaknya yang dibesar-besarkan, harusnya yang kemanusiaan ini. Atau kita diibaratkan oleh Prof. Nasaruddin Umar dalam analisis saya sebagai buaya misalnya. Ini nisbat ini besar kecilnya, bukan nisbat makna ornamental yang lain, karena buaya juga bisa dimaknai negatif. Misalnya laki-laki buaya, misalnya. Cecak juga bisa dimaknai negatif juga, misalnya. Tapi sebenarnya bukan dalam konteks makna yang dalam konteks kesana, tapi makna dalam konteks ukurannya sebenarnya. Ukuran fisiknya sebenarnya, ukuran fisik cecak dengan ukuran fisik buaya. Bukan relevansi makna yang bisa diterjemahkan kemana-mana. Itu. Kemudian Kiai Prof. Nasaruddin Umar itu sebenarnya ingin menekankan arti pentingnya bil ilmi wa tuqa, dan menjadi standar umum di lingkungan pesantren. Bahkan para kiai seperti yang disampaikan oleh Prof. Nasaruddin Umar tidak menampakkan kenasabannya. Klan Pak Alawi itu kan nggak tanggung-tanggung menginterpolasi sebagai cucu Nabi. Kalau sekedar cucu orang biasa mungkin nggak menjadi heboh. Ini kan mengaku cucu Nabi dengan berbagai format corak kehidupan Pak Alwi yang berbeda-beda, variatif, yang menampakkan 15 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu menampakkan tidak sehat dalam konteks berbangsa dan bernegara, tidak sehat dalam konteks keberagamaan, tidak sehat dalam konteks keumatan min ummati Nabi Muhammad SAW. Tidak sehat di sini memiliki makna yang bisa dipahami dalam arti tidak baik, relevansinya dengan pengakuan-pengakuan itu. Prof. Nasaruddin Umar ingin mengingatkan, kalau sudah terpleset menganggap buaya itu cecak dan cecak itu buaya, ya sudahlah, introspeksi saja. Kan Pak Alwi introspeksi. Sampai sedalam itu sebenarnya analisis saya dari pernyataan Prof. Nasaruddin Umar. Kalau sudah terlanjur terpleset, sekarang ini kan sudah terlanjur terpleset, apa boleh buat? Saya sendiri tahun 2016 di channel Ruwat Tali Jagat itu sudah mengingatkan 2016. Jujur aja itu saya tujukan kepada mereka yang Habib-Habib yang di FPI untuk tidak menghina Kiai dan NU, karena nanti dampaknya tidak bagus terhadap kehidupan sosial keberagamaan di lingkungan warga Nahdliyin. Terbukti sekarang. Saya sudah mengingatkan. Mengapa
Karena perbincangan cecak dianggap buaya secara fisik, buaya dianggap cecak secara fisik. Nasab yang itu persoalan kecil, internal keluarga, dibesar-besarkan seperti buaya. Kemanusiaan yang besar dalam konteks fisik buaya disepelekan, dinafikan. Seolah-olah nasab tanpa alwi itu. Sehingga muncul tesis Kiai Imad ini kan dalam konteks kanter sebenarnya. Apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu dalam konteks kanter. Kanter wacana yang dibuayakan oleh klan Ba'alwi padahal itu cecak, dicecakkan oleh klan Ba'alwi padahal itu buaya. Sama, saya mengapresiasi Kiai Imad ini kan juga dalam rangka melakukan counter wacana. Bagaimana fitnah sara itu tidak paling tidak bisa diminimalisir atau bisa dikendalikan atau dibendung, sehingga pola keberagaman ini menjadi pola keberagaman yang sehat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh salafus sholihin dalam konteks akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah untuk konteks di Indonesia. Itu analisis saya dari podcast BEM Haji Roma Irama dengan Prof. Dr. Nasaruddin Umar. Semoga bermanfaat.